Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Namaku Alia, usiaku 28 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Aku punya perusahaan sendiri, rumah besar, mobil mewah, bahkan deretan pria tampan dan kaya yang seringkali mencoba mendekatiku. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, tapi kenyataannya, aku sendirian. Setiap kali aku duduk di ruang tamu rumahku yang luas, aku sering menatap hampa. Apa gunanya semua ini kalau hatiku kosong? Aku punya uang, aku punya status, aku punya kuasa, tapi aku tidak punya seseorang yang benar-benar peduli padaku tanpa memandang hartaku. Aku sudah terlalu sering bertemu pria yang katanya tulus, tapi ujung-ujungnya hanya mengincar perusahaanku, atau sekadar ingin dipandang punya pasangan cantik dan kaya. Rasanya melelahkan. Hari itu, seperti biasa, aku baru pulang kerja. Cuaca panas, tenggorokanku kering. Aku membuka kulkas, dan ternyata air galonku habis. Aku langsung menelpon pemasok galon langgananku. Tak lama, seorang pria datang membawa galon besar di pundaknya. Aku sempat menatapnya diam-diam. Tubuhnya sederhana, pakaiannya penuh keringat, tapi wajahnya menenangkan. Tidak ada senyum basa-basi seperti orang-orang yang biasa menyanjungku. Saat menaruh galon di dispenser, ia hanya berkata pelan, "Sudah, Bu. Airnya aman. Kalau butuh lagi, tinggal kabari saja ya." Aku hanya mengangguk, tapi entah kenapa hatiku terasa berbeda. Aku mencoba mengulurkan uang lebih sebagai tip, tapi dia menolak sambil tersenyum kecil. "Tidak usah, Bu. Saya cuma melakukan pekerjaan saya. Kalau ada lebihnya, mending buat orang lain yang lebih butuh." Aku tertegun. Di dunia bisnis, aku terbiasa melihat orang berebut uang, bahkan menjilat demi keuntungan. Tapi pria ini, seorang tukang galon yang bahkan menolak uang lebih dariku. Sikapnya jujur, sederhana, tapi justru membuatku tersentuh. Saat pintu menutup, aku berdiri lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa penasaran pada seseorang. Bukan karena penampilannya, bukan karena hartanya, karena memang dia tidak punya itu semua. Tapi, karena kebaikan dan ketulusannya. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajahnya terus muncul di pikiranku. Aku bahkan bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku, seorang pengusaha kaya, bisa memikirkan tukang galon sederhana itu? Tapi entah bagaimana, hatiku merasa tenang setiap kali mengingat senyumnya. Sejak hari itu, ada hal aneh dalam diriku. Aku, Alia, seorang pengusaha muda dengan jadwal yang selalu padat, justru menunggu-nunggu hal yang sebelumnya tak pernah kupedulikan, kedatangan tukang galon. Entah mengapa, bayangan wajahnya membuatku merasa tenang. Padahal kami hanya berbicara sebentar, bahkan aku tidak tahu namanya. Tapi sikapnya yang sederhana dan kata-katanya yang tulus, membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Hari itu aku sengaja membiarkan air galon di rumah cepat habis. Setiap kali minum, aku menuang lebih banyak dari biasanya. Aku ingin alasan untuk meneleponnya lagi. Akhirnya, sore itu aku menghubungi pemasok langgananku. Tak lama, pintu rumahku diketuk. Saat kubuka, di sanalah dia berdiri lagi. Keringat membasahi wajahnya, tangannya kuat memegang galon, langkahnya mantap meski beban di pundaknya berat. Aku berusaha bersikap biasa saja, padahal jantungku berdebar. "Kamu datang lagi ya? Capek nggak bawa galon seberat itu?" Tanyaku mencoba membuka percakapan.
Dia menoleh, tersenyum tipis. Namanya juga kerja, Bu. Kalau capek, ya dinikmati. Hidup juga kadang lebih berat dari galon, kan? Aku terdiam. Jawaban sederhana itu justru menusuk hatiku. Aku yang hidup bergelimang harta, sering mengeluh lelah dengan bisnis dan rapat-rapat, tapi pria ini? Dia mengangkat galon puluhan kilo setiap hari, tanpa mengeluh, malah bisa menertawakan lelahnya. Namamu siapa? Tanyaku lagi. Dia sempat terkejut, lalu menjawab sopan. Raka, Bu. Aku mengangguk pelan. Panggil aku Alia saja, jangan, Bu. Dia tersenyum kikuk, lalu menunduk. Kalau begitu, baiklah, Mbak Alia. Ada rasa hangat di dadaku mendengar namaku disebut dengan nada begitu sederhana. Tidak ada embel-embel hormat berlebihan, tidak ada sikap mencari muka. Hanya tulus. Ketika Raka selesai menaruh galon, aku memberanikan diri menawarinya segelas air. Minum dulu. Panas sekali di luar, kan? Dia sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Saat dia duduk di teras rumahku sambil meneguk air dingin, aku memperhatikannya diam-diam. Wajahnya biasa saja, bajunya sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang selama ini tak pernah kudapat dari pria-pria berjas rapi yang sering mengajakku makan malam. Ketika ia berpamitan, aku tiba-tiba merasa tidak rela. Ada rasa ingin menahannya lebih lama. Tapi aku hanya bisa tersenyum, lalu menutup pintu perlahan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap kaca. Aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku menunggu dia? Kenapa hatiku berdebar hanya karena seorang tukang galon bernama Raka? Aku tidak punya jawabannya. Yang ku tahu, untuk pertama kalinya, aku ingin bertemu dia lagi. Sejak tahu namanya, aku semakin sering memikirkan dia. Raka. Entah kenapa, namanya terus terngiang di kepalaku. Hari-hari di kantorku terasa berbeda. Biasanya, aku begitu fokus dengan rapat, target, dan angka-angka. Tapi sekarang, di sela-sela kesibukan, pikiranku malah melayang ke sosok pria sederhana yang mengangkat galon ke rumahku. Aku jadi punya kebiasaan baru. Setiap kali melihat dispenser hampir kosong, hatiku berdebar. Ada rasa penasaran, ada rasa rindu yang tidak bisa kujelaskan. Aku bahkan sengaja mempercepat habisnya galon dengan cara memasak air lebih banyak dari biasanya. Sampai akhirnya, sore itu aku kembali menelpon pemasok langganan. Tidak lama, pintu rumahku diketuk. Dan benar saja, Raka yang datang. Saat dia menurunkan galon dari pundaknya, aku berusaha menyembunyikan senyumku. Tapi aku yakin mataku tak bisa berbohong. Raka, panggilku pelan. Dia menoleh sambil tersenyum sopan. Iya, Mbak Alia. Aku pura-pura sibuk, padahal sebenarnya hanya ingin berbicara lebih lama dengannya. Kamu setiap hari kerja nganter galon? Tanyaku basa-basi. Iya. Kadang sampai malam juga kalau banyak pesanan, jawabnya tenang. Aku mengangguk. Capek ya? Dia tertawa kecil. Ya namanya juga hidup. Semua orang pasti capek. Yang penting, jangan lupa bersyukur. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi membuatku merasa malu. Aku yang punya segalanya, sering mengeluh. Tapi dia, dengan pekerjaannya yang berat, bisa bicara tentang syukur dengan begitu ringan. Aku memberanikan diri menambahkan. Kalau kamu capek, kapan-kapan istirahat dulu di sini.
Aku bikinin teh atau kopi. Nggak apa-apa, kan? Dia terlihat agak canggung, lalu tersenyum. Terima kasih, Mbak. Tapi saya nggak enak. Lagian, saya kan cuma tukang galon. Hati kecilku berdesir mendengar jawabannya. Cuma tukang galon? Entah kenapa, kalimat itu membuatku ingin berkata, tidak, kamu bukan cuma tukang galon. Kamu lebih dari itu. Tapi aku menahan diri. Aku hanya tersenyum, lalu berkata pelan. Buat aku, kebaikan jauh lebih berharga daripada pekerjaan. Dia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi ditahannya rapat-rapat. Ketika dia berpamitan, aku kembali merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Perasaan kosong setiap kali pintu tertutup. Malam itu, aku termenung lama di balkon rumah. Angin malam berhembus pelan, dan aku berbisik pada diriku sendiri. Kenapa aku merasa lebih hidup saat berbicara dengan dia? Padahal, aku bahkan tidak tahu banyak tentang dirinya. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatiku. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan semua kekayaanku. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagiku. Aku, Alia, pengusaha yang biasanya sibuk rapat dan bertemu klien, justru selalu menunggu saat dispenserku kosong. Dan benar saja, setiap kali Raka datang, hatiku seperti mendapat energi baru. Obrolan kecil dengannya terasa lebih bermakna daripada percakapan panjang dengan para pebisnis atau pria kaya yang biasa mendekatiku. Tapi ternyata, orang-orang di sekitarku mulai memperhatikan. Siang itu, sahabatku Dina berkunjung ke rumah. Saat ia melihat Raka keluar setelah menaruh galon, alisnya terangkat tinggi. Li, itu tukang galon, kan? Kok kamu bisa akrab gitu sama dia? Tanyanya dengan nada setengah bercanda, setengah curiga. Aku tersenyum, mencoba santai. Ya, dia langganan di rumah. Orangnya baik, sopan. Aku nyaman ngobrol sama dia. Dina menatapku lekat-lekat. Tapi kamu sadar nggak, Li? Kamu itu pengusaha sukses. Kamu bisa dapat pria tampan, kaya, berpendidikan. Masa iya kamu tertarik sama, ya, tukang galon? Aku terdiam sejenak. Hati kecilku ingin membantah keras, ingin mengatakan bahwa harta dan status bukan segalanya. Tapi aku tahu, jika kucapkan sekarang, Dina pasti akan menertawakanku. Jadi aku hanya menjawab singkat. Kadang, hal yang bikin bahagia justru datang dari tempat yang gak kita sangka. Dina mendengus, lalu mengubah topik. Tapi aku tahu, ia masih menyimpan tanda tanya besar. Bukan hanya Dina. Malam itu, ibuku juga sempat berkomentar. Alia, Mama lihat kamu beberapa kali ketemu tukang galon itu. Kamu jangan terlalu ramah, Nak. Orang bisa salah paham. Kamu ini pengusaha, kamu harus jaga wibawa. Aku terdiam lagi. Aku tahu Mama benar dari sudut pandangnya. Tapi, kenapa aku harus malu hanya karena aku menghargai seseorang yang bekerja keras dengan tangannya sendiri? Ketika aku masuk kamar malam itu, aku berdiri di depan cermin. Tatapanku kosong, lalu aku bergumam pelan. Kenapa semua orang menilai dari status? Kenapa tidak ada yang bisa melihat hati, seperti yang kulihat pada Raka? Aku tahu, mulai sekarang, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin mundur. Sebab setiap kali aku mengingat senyuman Raka, hatiku merasa tenang. Dan ketenangan itu,
tidak pernah bisa kubeli dengan semua uang yang kumiliki. Beberapa hari setelah percakapan dengan ibuku dan Dina, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Benarkah aku berlebihan memikirkan Raka? Atau memang ada sesuatu yang berbeda darinya? Jawabannya datang dengan sendirinya pada suatu sore. Aku baru pulang dari kantor, mengenakan blazer rapi, rambutku masih terikat setelah seharian rapat. Di perjalanan menuju rumah, aku melewati sebuah gang kecil. Mobilku terhenti karena ada kerumunan orang. Aku menurunkan kaca jendela, mencoba melihat apa yang terjadi. Dan di sanalah aku melihatnya. Raka. Dia sedang membantu seorang nenek tua yang kesulitan membawa belanjaan berat. Dengan wajah penuh peluh, Raka mengangkat karung beras besar di pundaknya, padahal aku tahu seharian dia sudah mengangkat galon. Sudah, Neh. Biar saya bantu. Nenek jalan pelan-pelan saja, ucapnya sambil tersenyum. Aku terpaku. Kerumunan orang hanya melihat, beberapa bahkan tertawa kecil. Tapi Raka? Dia tidak peduli. Dengan sabar, dia mengantar nenek itu sampai ke rumahnya yang berada di ujung gang. Aku tak sadar kalau sejak tadi mataku berkaca-kaca. Aku sudah sering melihat orang kaya menyumbang uang di acara amal. Aku sendiri sering menuliskan cek besar untuk yayasan. Tapi apa yang kulihat hari ini berbeda. Itu bukan soal uang. Itu soal ketulusan. Raka tidak sedang mencari pujian. Dia tidak sedang pamer kebaikan. Dia hanya melakukannya karena memang hatinya begitu. Aku memutuskan turun dari mobil setelah kerumunan bubar. Aku berdiri agak jauh, menunggu sampai dia keluar dari rumah nenek itu. Saat dia muncul, keringat masih menetes di wajahnya, tapi senyumnya tetap tulus. Raka, panggilku pelan. Dia sempat terkejut, lalu matanya membulat. Mbak Alia? Ngapain di sini? Aku tersenyum samar. Kebetulan lewat. Aku lihat kamu tadi, bantuin nenek itu. Kamu memang selalu begitu ya? Dia menggaruk kepala, terlihat kikuk. Ah, biasa aja, Mbak. Kan kalau ada orang kesusahan, ya kita bantu. Lagian, kalau kita bisa meringankan beban orang lain, kenapa enggak? Aku terdiam. Kalimat sederhana itu, entah kenapa, terasa seperti tamparan halus di hatiku. Aku, yang setiap hari sibuk mengejar target bisnis, rapat, angka, dan keuntungan, seakan lupa bagaimana rasanya menolong orang tanpa pamrih. Sementara dia, seorang tukang galon, bisa dengan mudah mengajarkanku arti kepedulian. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih. Raka, kamu sadar nggak, orang kaya kamu itu langka? Dia tertawa kecil, menunduk. Saya cuma orang biasa, Mbak. Jangan terlalu tinggi nilainya. Nanti kecewa. Aku menggigit bibirku. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya justru membuatku semakin jatuh hati. Hari itu aku pulang dengan pikiran yang penuh. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong. Hatiku bergetar hebat, lebih dari biasanya. Aku menyentuh dadaku sendiri dan berbisik. Kenapa aku merasa semakin yakin padanya? Aku tahu, perasaan ini mulai tumbuh semakin dalam. Dan meski orang-orang di sekitarku menentang, aku tidak bisa lagi membohongi hatiku. Raka bukan sekadar tukang galon. Dia adalah pria yang dengan kebaikan kecilnya, mampu membuat seorang pengusaha kaya sepertiku merasa miskin, miskin karena selama ini tidak pernah benar-benar merasakan ketulusan.
Beberapa hari setelah aku melihat sendiri kebaikan Raka, aku semakin yakin bahwa hatiku tidak salah memilih. Aku merasa damai setiap kali mengingat sikapnya. Tapi rupanya, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Siang itu, aku sedang duduk di sebuah kafe dekat kantorku bersama sahabatku, Dina. Kami sering bertemu di sela-sela kesibukan, sekadar mengobrol atau membicarakan bisnis. Awalnya semua berjalan normal, sampai tiba-tiba Dina menatapku tajam. "Li, aku dengar-dengar, kamu makin sering dekat sama tukang galon itu ya?" katanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Tanganku yang memegang cangkir kopi sedikit gemetar. "Memangnya kenapa kalau iya?" tanyaku balik, berusaha tenang. Dina menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya. "Li, kamu sadar nggak? Semua orang mulai ngomongin kamu. Mereka bilang, masa pengusaha sukses jatuh hati sama tukang galon? Mereka bilang, kamu pasti lagi main-main. Dan ada juga yang bilang, jangan-jangan dia yang sengaja mendekatimu demi uangmu." Aku merasakan hatiku seperti diremas. Kata-kata itu menyakitkan. "Dia nggak seperti itu, Dina," jawabku tegas. "Aku tahu siapa dia. Dia orang yang baik, tulus. Nggak semua orang selalu mengincar harta, loh." Dina menatapku iba. "Aku cuma takut kamu disakiti, Li. Kadang orang kelihatan baik di depan, tapi siapa tahu hatinya gimana?" Aku menghela napas panjang. Sakit rasanya ketika orang yang dekat denganku pun tidak percaya. Dan ternyata, bukan hanya Dina. Malamnya, aku mendengar percakapan Mama dengan salah satu tanteku di ruang tamu. Mereka tidak tahu kalau aku berdiri di tangga, mendengarkan. Kasihan Alia. Anak sepintar dia, masa jatuh hati sama tukang galon. Kalau sampai benar, itu aib keluarga, kata tante. Iya, aku juga khawatir. Tapi Alia itu keras kepala. Dia sering bilang suka ngobrol sama si tukang galon. Mudah-mudahan cuma iseng, jawab Mama. Dadaku terasa sesak. Aib keluarga? Jadi, kalau aku mencintai orang biasa, itu dianggap memalukan? Aku masuk kamar dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa sendirian, tidak ada yang bisa mengerti isi hatiku. Keesokan harinya, saat Raka datang mengantarkan galon, aku sempat memperhatikan wajahnya. Dia tetap tersenyum, tetap ramah. Tapi aku tahu, dia mendengar gosip itu juga. Aku memberanikan diri bertanya, "Raka, kamu nggak apa-apa kan? Dengar orang-orang ngomong aneh soal kita?" Dia menunduk, wajahnya terlihat berat. "Mbak Alia, saya ini siapa sih? Cuma tukang galon. Kalau orang lain ngomong macam-macam, saya anggap wajar. Saya nggak pantas deket sama orang kayak Mbak." Hatiku langsung nyeri mendengarnya. Aku ingin berteriak, "Kamu pantas. Kamu lebih pantas daripada semua pria kaya yang hanya melihat harta." Tapi bibirku keluh. Aku hanya bisa berkata lirih, "Buat aku, Raka, kamu lebih dari sekadar tukang galon." Dia menatapku sebentar, matanya dalam, lalu tersenyum tipis. Tapi aku tahu, senyum itu hanya topeng. Ada luka yang ia sembunyikan. Malam itu aku menangis sendiri di kamar. Aku sadar, perjuanganku baru dimulai. Aku tidak hanya harus meyakinkan Raka, tapi juga melawan pandangan dunia yang menganggap cintaku salah. Hari-hari setelah gosip itu tersebar terasa semakin berat bagiku. Aku mencoba bersikap biasa saja di kantor, tetap tersenyum pada rekan kerja, tetap menjalankan bisnisku dengan profesional. Tapi,
Setiap kali malam tiba, wajah Raka selalu muncul di pikiranku. Senyumnya yang tulus, tatapan matanya yang penuh kesabaran, seolah-olah memberi kekuatan untukku. Namun, ada hal yang berbeda belakangan ini. Raka tidak lagi seakrab dulu. Biasanya, saat mengantarkan galon, ia akan menyapaku lebih dulu, menanyakan kabar, bahkan sesekali bercanda kecil. Tapi kini, ia hanya datang, meletakkan galon dengan cepat, lalu berpamitan singkat. Tidak ada tatapan lama, tidak ada senyum yang hangat. Seolah-olah ada jarak yang tiba-tiba tercipta di antara kami. Aku tahu, gosip itu pasti sudah sampai ke telinganya. Dan aku tahu, bagi pria sebaik Raka, kata-kata orang bisa jadi pedang yang menancap dalam. Maka hari itu, aku nekat. Aku sengaja menunggu Raka selesai menurunkan galon dari motornya. Raka, panggilku pelan. Ia terkejut, menoleh. Tangannya masih memegang galon yang besar, tapi aku bisa lihat raut wajahnya agak gugup. Bak Alia. Iya, galonnya saya taruh di sini ya. Aku mengangguk, lalu berkata, aku boleh ngobrol sebentar sama kamu? Raka terlihat ragu. Matanya menunduk, kakinya seperti ingin cepat melangkah pergi. Tapi akhirnya, ia mengangguk pelan. Kami duduk di bangku panjang depan rumahku. Suasana sore itu tenang, hanya suara burung dan kendaraan lewat yang terdengar. Aku membuka percakapan. Raka, kamu berubah. Kamu nggak kayak biasanya. Dia tersenyum kaku. Mbak Alia salah, saya masih sama aja kok. Mungkin Mbak lagi capek, jadi ngerasa saya berubah. Aku menggeleng cepat. Tidak, Raka. Aku tahu kamu. Kamu sengaja menjauh dariku, kan? Raka terdiam. Jemarinya memainkan topi yang ia genggam. Wajahnya terlihat bimbang, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku cuma tukang galon, Mbak, akhirnya ia berkata lirih. Orang ngomong macam-macam soal saya. Saya nggak mau Mbak jadi bahan omongan gara-gara saya. Hatiku terasa sakit mendengarnya. Kenapa kamu pikir begitu? Tanyaku dengan suara bergetar. Apa kamu kira aku peduli sama omongan orang? Raka menghela napas panjang. Mbak Alia orang baik, terhormat, sukses. Saya ini, bahkan sekolah aja nggak tinggi. Saya takut, Mbak. Takut bikin hidup Mbak susah. Aku menatap matanya lekat-lekat. Raka, kamu salah besar. Yang bikin aku susah itu justru kalau kamu terus menjauh begini. Aku capek harus pura-pura kuat di depan orang, padahal di dalam, aku cuma ingin kamu tetap ada di dekatku. Dia terdiam lagi, menunduk, wajahnya menegang. Aku bisa melihat ada pertarungan batin dalam dirinya. Tiba-tiba, ia berdiri. Mbak Alia, jangan begini. Tolong jangan bikin saya berharap lebih. Saya takut nggak bisa jagain hati Mbak. Saya pamit. Dan tanpa menunggu jawabanku, Raka melangkah pergi. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bukan karena dia pergi, tapi karena dia pergi demi alasan yang salah. Malam itu aku menatap langit kamar, berusaha menenangkan diri. Tapi hatiku sudah bulat. Kalau Raka pikir aku akan menyerah hanya karena gosip orang, dia salah besar. Aku akan mengejarnya. Aku akan membuktikan bahwa cintaku padanya bukan main-main. Dan aku akan membuatnya sadar bahwa meski dia hanya tukang galon di mata dunia,
Di mataku, dia jauh lebih berharga dari siapapun. Hari itu hujan turun deras sekali. Kantor sedang sepi karena sebagian besar karyawan sudah pulang lebih awal. Aku masih bertahan di ruanganku, memeriksa laporan keuangan yang menumpuk. Tiba-tiba listrik padam. Semua ruangan gelap, hanya lampu darurat yang menyala redup. Suasana jadi hening mencekam. Aku menghela napas, memutuskan untuk pulang. Tapi saat aku turun ke parkiran, hujan semakin deras dan mobilku tidak bisa dinyalakan. Astaga, kenapa harus mogok sekarang? Gumamku, panik. Aku mencoba menelepon sopir cadangan, tapi tak ada jawaban. Telepon Dina pun tak diangkat. Aku hampir putus asa, sampai tiba-tiba seseorang berlari ke arahku dengan jas hujan tipis. Bu Alia, suara itu begitu familiar. Aku menoleh. Raka? Ya, benar. Itu Raka, si tukang galon. Rambutnya basah, wajahnya juga kuyup, tapi senyum hangatnya tetap ada. Aku tadi kebetulan nganter galon ke warung depan, terus lihat mobil ibu berhenti. Mogok, ya? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku mengangguk, masih tak percaya. Iya, tapi kok kamu bisa ada di sini? Raka hanya tersenyum. Rezeki kali, Bu. Kebetulan aja. Tanpa banyak bicara, ia membuka kap mobilku, mencoba memeriksa. Tangannya cekatan meski hujan deras mengguyur. Aku hanya berdiri, menatapnya dari dekat. Entah kenapa, melihat dia bersusah payah menolongku membuat hatiku bergetar. Bukan karena dia hebat memperbaiki mobil, tapi karena ketulusannya. Dia bahkan rela basah kuyup, padahal aku yakin orang lain sudah kabur mencari tempat berteduh. Setelah beberapa menit, mobilku akhirnya menyala. Aku tersenyum lega. Terima kasih, Raka. Kalau bukan karena kamu, aku pasti terjebak di sini sendirian. Ia hanya mengangguk, wajahnya sederhana, tanpa sombong sedikit pun. Sudah tugas saya membantu kalau ada yang kesusahan. Aku ingin mengucapkan banyak hal, ingin mengatakan bahwa aku benar-benar kagum padanya. Tapi sebelum sempat, suara lain tiba-tiba terdengar. Li? Aku menoleh. Dina berdiri di bawah payung, wajahnya penuh tanda tanya. Ia menatapku lalu menatap Raka bergantian. Kamu, kenapa bisa bareng sama tukang galon itu? Aku tercekat. Rasanya seperti ketahuan menyimpan rahasia besar. Dina berjalan mendekat, ekspresinya tajam. Apa yang sebenarnya terjadi, Li? Jangan bilang kamu tertarik sama dia. Aku panik, tak tahu harus menjawab apa. Raka hanya menunduk, jelas merasa tak enak. Hujan masih deras, tapi detik itu aku merasa panas. Jantungku berdetak kencang, seolah menuntutku untuk jujur pada diriku sendiri. Aku menggenggam erat tas di tanganku, lalu menarik napas dalam-dalam. Mungkin kamu nggak akan mengerti, Din. Tapi, ya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda saat bersama Raka. Dina terkejut, matanya membesar. Alia, kamu sadar nggak siapa dia dan siapa kamu? Kamu pengusaha, dia cuma tukang galon. Orang-orang bakal ngomongin kamu. Aku menunduk, suaraku bergetar. Biarlah orang berkata apa. Aku hanya tahu satu hal, aku bahagia saat bersamanya. Suasana jadi hening. Hujan seperti semakin deras, menutup suara-suara lain di sekeliling kami. Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara pelan. Bu, jangan bilang begitu.
Saya cuma orang biasa. Saya nggak pantas ada di samping ibu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa pantas atau tidak, bukan status yang menentukan. Tapi sebelum sempat aku berkata, Dina menarik lenganku. Li, ayo pulang. Jangan bikin masalah lebih besar. Aku hanya bisa menatap Raka, yang masih berdiri di bawah hujan, basah kuyup, tapi tetap dengan tatapan penuh ketulusan. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan sekadar perasaan singkat. Ini lebih dalam dari yang kukira. Malam itu aku duduk di balkon rumahku sendirian. Angin malam terasa dingin, tapi pikiranku jauh lebih dingin dari itu. Aku baru saja kembali dari pertemuan dengan Raka sore tadi. Dia terlihat begitu sederhana, bahkan saat hujan turun deras, ia tetap tersenyum sambil membantu seorang ibu tua yang hampir terjatuh di jalanan. Aku melihat semua itu dengan mata kepalaku sendiri, betapa tulusnya Raka. Hatiku semakin yakin, aku tidak salah menaruh rasa pada pria itu. Namun di sisi lain, kata-kata Mama siang tadi masih terngiang. Alia, kamu jangan keterlaluan. Mama dengar dari tetangga, kamu sering terlihat dekat dengan tukang galon itu. Kamu mau bikin malu keluarga? Mau bikin bisnis kita dicibir orang? Aku hanya bisa diam kala itu. Ingin sekali aku berteriak bahwa kebahagiaanku tidak bisa diukur dari status. Tapi bibirku keluh. Kini, duduk sendiri di balkon, aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, kenapa aku harus memilih antara restu keluarga dan hatiku sendiri? Gumamku. Pakupin keesokan harinya. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja di kantor. Namun takdir seperti sengaja mempermainkanku. Saat rapat dengan beberapa investor, salah satu dari mereka sempat bergurau. Bu Alia, saya lihat Anda sering ngobrol dengan tukang galon di kompleks. Wah, jangan-jangan calon suami Anda ya? Tawa mereka pecah, tapi bagiku itu menusuk. Aku tersenyum kaku, berusaha menganggapnya angin lalu. Namun dalam hati aku semakin hancur. Setelah rapat selesai, aku pergi ke pantry untuk menenangkan diri. Dan saat itulah aku menerima pesan singkat dari Raka. Mbak Alia, maaf ya kalau keberadaan saya bikin Mbak repot atau malu. Kalau Mbak mau, saya bisa jaga jarak. Saya nggak mau jadi beban. Mataku langsung panas membaca pesannya. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Bagaimana bisa pria sebaik itu merasa dirinya hanya beban? Aku pun membalas. Raka, kamu bukan beban. Jangan pernah berpikir begitu. Justru kamu alasan saya bisa tersenyum di tengah tekanan ini. Beberapa detik kemudian, ia membalas lagi. Kalau begitu, izinkan saya tetap ada, meski mungkin dunia nggak berpihak pada kita. Aku menutup mulutku, menahan isak. Di dalam hati, aku tahu, aku sudah terikat terlalu jauh. Bukan lagi sekadar rasa kagum, tapi cinta yang sesungguhnya. Namun satu hal yang membuatku takut, apakah aku cukup kuat melawan dunia demi bersamanya? Aku memandang keluar jendela kantor, ke arah jalanan ramai. Dalam hati aku berbisik, Raka, apapun yang terjadi, aku ingin tetap bersamamu. Tapi entah bagaimana caranya aku bisa melawan semua penolakan ini. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Yang jelas, badai semakin mendekat. Hari itu, aku baru saja pulang kerja. Badan rasanya penat, pikiranku pun kacau. Ingin rasanya rebahan dan tidur tanpa memikirkan apapun.
Tapi begitu aku masuk rumah, suasana berbeda langsung terasa. Ruang tamu dipenuhi bunga segar, meja makan tertata mewah, bahkan Mama memakai kebaya terbaiknya. Papa duduk rapi dengan wajah serius. Aku mengernyit heran. Ini ada acara apa? Ma, tanyaku. Mama tersenyum penuh arti. Alia, malam ini ada tamu penting. Kamu harus tampil cantik. Ganti bajumu, ya. Aku semakin bingung. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, bel rumah berbunyi. Seorang pria gagah, mengenakan jas elegan, masuk bersama keluarganya. Dia tampan, berwibawa, dan jelas dari keluarga berada. Mama langsung menyapanya dengan ramah. Alia, kenalkan ini Dimas, anak dari sahabat Mama waktu kuliah dulu. Dia baru pulang dari Amerika dan sekarang mengurus bisnis keluarganya. Aku menelan ludah. Jadi, ini alasannya rumah disiapkan sedemikian rupa. Sepanjang makan malam, Dimas begitu percaya diri. Ia bercerita tentang perusahaan besar yang ia pimpin, tentang kehidupannya di luar negeri, bahkan sesekali melempar pujian padaku. Mama dan Papa tampak sumringah mendengarnya. Alia, kalau kamu dengan Dimas, Mama yakin hidupmu akan tenang. Kamu nggak akan susah payah lagi. Semua orang pasti bangga, ucap Mama di sela-sela obrolan. Aku hanya menunduk, hatiku terasa perih. Karena yang terbayang di kepalaku bukan Dimas, melainkan sosok sederhana yang selalu setia mengangkat galon tanpa lelah, Raka. Pakupin setelah makan malam. Aku masuk kamar dengan dada sesak. Mama menyusul tak lama kemudian. Alia, Mama harap kamu pertimbangkan Dimas. Ini kesempatan emas. Jangan sia-siakan, nak. Tapi Ma, aku belum tentu cocok dengan dia. Kamu jangan egois. Hidup itu nggak bisa cuma pakai perasaan. Raka itu siapa? Hanya tukang galon. Apa kamu mau jatuhkan harga diri keluarga? Aku tercekat. Aku ingin melawan, ingin berkata lantang bahwa cinta tidak bisa ditukar dengan status. Tapi suara Mama begitu tegas, dan aku tahu Papa pun mendukungnya. Malam itu aku menangis diam-diam. Dalam hati aku bertanya, apakah salah bila aku hanya ingin hidup dengan orang yang tulus mencintaiku? Pakupin keesokan harinya. Aku bertemu Raka di depan rumah saat ia mengantar galon. Matanya berbinar melihatku, tapi aku justru menunduk, takut ia membaca kegelisahanku. Alia, kamu nggak apa-apa? Kamu kelihatan sedih, tanyanya lembut. Aku memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Raka. Tapi mata kamu merah. Kamu habis nangis, ya? Aku tak sanggup menjawab. Air mataku hampir jatuh. Aku segera berpamitan, masuk ke dalam rumah. Dari balik jendela, aku melihat Raka berdiri lama, menatap kosong ke arah rumahku. Pakupin beberapa hari kemudian. Keluargaku mengadakan pertemuan resmi dengan keluarga Dimas. Mama bahkan sudah mulai membicarakan tanggal lamaran. Aku merasa seakan hidupku diatur tanpa aku bisa menolak. Dan saat semua orang sibuk tertawa serta merencanakan masa depan yang bukan pilihanku, aku hanya bisa duduk diam, menggenggam erat tanganku sendiri sambil berbisik. Raka, maafkan aku. Aku takut aku akan kehilanganmu, bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tak sanggup melawan semuanya sendirian. Malam itu aku sadar, pertempuran terbesar dalam hidupku baru saja dimulai. Hari itu, udara sore terasa begitu pengap. Aku baru pulang kerja,
dan di depan rumah sudah ramai dengan mobil-mobil mewah. Aku tahu, keluarga Dimas datang lagi. Mama bahkan menyuruhku segera ganti baju yang lebih pantas karena mereka akan membicarakan acara lamaran secara serius. Aku duduk kaku di ruang tamu, mendengarkan percakapan dua keluarga. Mereka tertawa, membicarakan rencana pertunangan, seolah-olah aku hanyalah boneka yang tak punya hak bicara. Pak Kupin tiba-tiba. Dari luar terdengar suara motor berhenti. Aku refleks menoleh ke jendela, dan hatiku langsung mencelos. Itu Raka. Ia datang membawa galon, seperti biasa. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat deretan mobil mewah di halaman. Ekspresinya berubah bingung. Dengan ragu, ia tetap melangkah ke teras. Aku panik. Ya Tuhan, jangan sekarang. Raka mengetuk pintu, dan salah satu pembantu membuka. Ia masuk, membawa galon di pundaknya, wajahnya basah keringat. Namun saat ia melangkah ke ruang tamu, pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Dimas menoleh dengan tatapan heran, lalu tersenyum sinis. "Oh, jadi ini tukang galon langganan kalian," katanya santai. Mama ikut menimpali dengan tawa kecil. "Iya, Dimas. Dia sudah biasa ke rumah ini. Jangan kaget ya." Aku melihat Raka berdiri kaku, matanya menatapku tajam. Aku bisa membaca isi hatinya. Dia sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Kupin setelah ia selesai menaruh galon. Raka mendekat padaku, berbisik pelan, "Alia, ini apa maksudnya? Siapa mereka?" Aku tercekat. Tanganku gemetar, wajahku pucat. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Dimas yang duduk di sampingku menjawab dengan nada penuh percaya diri. "Kami keluarga yang sedang merencanakan masa depan Alia. Sebentar lagi, dia akan jadi tunanganku." Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menoleh cepat ke arah Raka, melihat wajahnya yang tiba-tiba mengeras. Matanya yang biasanya teduh kini dipenuhi luka. "Alia, jadi benar," suaranya serak, hampir pecah. Aku ingin berteriak, ingin bilang, "Tidak, aku hanya mencintaimu, Raka." Tapi Mama lebih dulu bicara. "Betul, Raka. Alia akan segera dilamar Dimas. Kamu jangan salah paham lagi." Pak Kupin suasana menegang. Semua mata memandang ke arah kami. Aku tak kuasa menahan air mata. Raka menghela napas panjang, lalu menatapku sekali lagi. Tatapannya begitu dalam, penuh kecewa, seolah berkata, "Kenapa kamu gak pernah membelaku?" Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik, melangkah keluar dengan langkah berat. Aku hampir mengejarnya, tapi Mama menahan lenganku kuat-kuat. "Jangan kejar dia. Ingat, masa depanmu bukan sama dia," bentak Mama lirih. Aku terisak, tubuhku lemas. Dari balik jendela, aku melihat punggung Raka yang semakin menjauh, meninggalkan rumahku dengan galon kosong di motornya dan hati yang patah. Pak Kupin malam itu. Aku menangis sendirian di kamar. Perasaan bersalah menelanku bulat-bulat. Bayangan wajah Raka terus muncul, suaranya yang penuh luka menggema di kepalaku. Kenapa aku begitu lemah? Kenapa aku nggak bisa melawan demi cintaku sendiri? Aku menatap langit malam dari jendela, berharap ada keajaiban. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak boleh kehilangan Raka begitu saja. Walau dunia menentang, aku harus menemukan cara untuk memperjuangkannya. Dan aku tahu, esok hari akan menjadi awal perlawanan yang sesungguhnya.
Hari-hari setelah kejadian di rumah makan itu terasa berat bagiku. Meski akhirnya aku dan Raka berhasil duduk bersama, masih ada banyak hal yang belum terselesaikan. Aku tahu, hubungan kami bukan hanya tentang aku dan dia. Ada keluargaku, ada sahabatku, ada dunia luar yang selalu menilai. Tapi di satu sisi, aku juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa Raka telah menempati ruang besar di hatiku. Malam itu, aku memberanikan diri untuk bicara dari hati ke hati. Aku meminta Raka datang ke rumah, bukan sebagai tukang galon, tapi sebagai pria yang mungkin suatu hari akan menjadi pendamping hidupku. Aku menyiapkan teh hangat, dan kami duduk di teras. Aku membuka percakapan dengan suara sedikit bergetar. Raka, kamu tahu nggak, sejak aku bertemu kamu, pandanganku tentang hidup berubah. Aku jadi sadar bahwa kebaikan itu lebih berharga daripada semua harta yang kupunya. Raka terdiam, menatapku dengan penuh perhatian. Tapi, Li, kamu sadar kan? Aku ini cuma tukang galon. Aku nggak punya apa-apa. Kalau nanti kita bersama, dunia nggak akan diam. Kamu bisa diejek, direndahkan, bahkan mungkin dikhianati oleh orang-orang terdekatmu. Aku menghela napas panjang. Ya, aku sadar. Aku sudah merasakannya, bahkan sekarang. Tapi kamu tahu? Aku lebih takut kehilanganmu daripada mendengar semua omongan mereka. Mata Raka terlihat berkaca-kaca. Tapi ia masih ragu. Aku cuma ingin kamu bahagia, Li. Kalau bersamaku malah membuatmu susah, apa kamu nggak menyesal? Aku menggenggam tangannya erat. Bahagia itu bukan tentang seberapa besar rumahku, atau seberapa mewah mobilku. Bahagia itu ketika aku merasa diterima apa adanya. Dan aku menemukannya di kamu, Raka. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya bicara dengan Mama. Aku tahu ini momen yang paling menegangkan. Mama, ucapku hati-hati. Aku serius dengan Raka. Aku ingin Mama tahu, aku ingin membangun masa depan dengannya. Mama terdiam lama. Ekspresinya sulit ditebak. Alia, Mama nggak pernah larang kamu bahagia. Tapi Mama juga takut. Kamu itu pengusaha besar, banyak orang melihatmu. Kalau kamu menikah dengan Raka, apa kamu siap menanggung pandangan sini semua orang? Aku tersenyum tipis. Mama, justru itu alasan aku ingin melakukannya. Aku ingin membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal status. Aku ingin Mama percaya, Raka adalah orang baik yang bisa menjagaku dengan hatinya. Mama menunduk, lalu menghela napas. Kalau memang dia yang kamu pilih, Mama hanya bisa berdoa semoga dia benar-benar tulus mencintaimu. Hatiku bergetar. Restu itu mungkin tidak keluar dengan penuh semangat, tapi setidaknya Mama tidak lagi menutup jalan. Itu cukup bagiku. Seminggu setelah itu, Raka mengajakku ke sebuah taman kecil di dekat danau. Saat matahari terbenam, ia menatapku dalam-dalam. Li, katanya dengan suara bergetar. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Aku mungkin tidak bisa membelikanmu berlian atau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi aku bisa berjanji satu hal. Aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia dengan cara yang aku bisa. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari saku celananya. Alia, maukah kamu jadi pendampingku, bukan hanya hari ini, tapi selamanya? Aku terkejut. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kucegah. Aku mengangguk sambil tersenyum di sela tangis. Ya, Raka. Aku mau.
Karena yang aku butuhkan bukan harta, tapi hatimu. Raka pun tersenyum lega. Kami berpelukan di bawah langit senja yang indah, seakan seluruh semesta merestui. Beberapa bulan kemudian, kami menggelar pernikahan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ribuan tamu. Hanya keluarga, sahabat terdekat, dan beberapa orang yang benar-benar peduli. Aku berjalan menuju pelaminan dengan hati penuh syukur. Orang mungkin akan tetap berbisik-bisik, menilai pilihanku. Tapi aku tidak peduli. Karena di sampingku berdiri seorang pria yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghormatiku, menjagaku, dan membuatku merasa cukup hanya dengan tatapannya. Dan pada hari itu, aku belajar satu hal yang akan selalu kuingat seumur hidup. Cinta sejati tidak peduli status, jabatan, atau kekayaan. Cinta sejati hanya peduli tentang dua hati yang saling menerima dengan tulus.